Bu Dini, sudah siap? Insya Allah siap. Kita mulai Sinten ya. moderator. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia bagi kita semua. Pada sore hari ini, kita syukur alhamdulillah dapat berjumpa kembali walaupun dalam daring di ruang Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini di perkuliahan ke pekan ke-13 gitu kalau nggak salah. 13 atau ke-12 eh, pada mata kuliah konsep dasar IPS kita nanti akan seperti sebelumnya yaitu tentang presentasi. Pada hari ini yang presentasi ada dua mahasiswa, yaitu yang pertama dari Bu Dini Susanti dan yang kedua saya sendiri oleh Setia Ristanto. Untuk yang pertama supaya kita efektif dan efisien waktu, silahkan Bu Dini untuk melakukan presentasi terkait materi yang telah disiapkan. Maka kami mohon kepada teman-teman untuk memperhatikan materi apa yang nanti disampaikan. Terima kasih, monggo Bu Dini. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan oleh Pak Setia. Kulo izin share screen ya. Sampun terlihat Bapak Ibu. Ampun. Ampun Bu, monggo. Nggih, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Warahmatullahi wabarakatuh. sore Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini tak lupa marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan yaitu kita masih diberi kenikmatan yaitu kesehatan sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan ini. Puja dan puji syukur tak lupa marilah kita aturkan untuk nama besar Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya hingga yaumul kiamah nanti. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang teori ekonomi makro yang dosen pengampunya adalah Profesor Dr. Waspodo Cipto, SMPD. Materi dibuat oleh saya sendiri yaitu Dini Susanti. Kita langsung ke peta konsep materi teori ekonomi makro. Yang pertama nanti kita akan membahas tentang ilmu ekonomi. Yang kedua kita akan membahas tentang ekonomi makro. Yang ketiga kita akan membahas tentang pelaku ekonomi makro. Yang keempat kita akan membahas tentang ruang lingkup ekonomi. Yang kelima kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran agregat. Yang keenam kita akan membahas tentang pengukuran kegiatan ekonomi produk nasional dan pendapatan nasional. Jadi, apa itu ilmu ekonomi? Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu ekonomi adalah ilmu tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang, serta berbagai masalah yang bersangkutan dengan itu, seperti tenaga kerja, pembiayaan, dan keuangan. Ilmu pengetahuan tentang kegiatan sosial manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang mohon maaf, ilmu ekonomi itu juga ilmu pengetahuan tentang kegiatan sosial manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang diperoleh dari lingkungannya. Menurut buku bahan ajar kelas 11, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari upaya manusia baik secara individu maupun masyarakat dalam menentukan
pilihan-pilihan terhadap sumber daya yang terbatas jumlahnya. Nah, dapat saya ambil kesimpulan bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, mengadakan pemilihan di antara berbagai alternatif pemuas kebutuhan yang relatif terbatas. Ilmu ekonomi makro itu adalah suatu studi tentang aktivitas ekonomi secara agregat. Nah, yang dimaksud aktivitas ekonomi agregat adalah kinerja perekonomian secara keseluruhan. Di dalam ekonomi makro ini ada dua permasalahan, yaitu permasalahan jangka pendek dan permasalahan jangka panjang. Permasalahan jangka pendek itu ada tiga, yaitu inflasi, pengangguran, dan neraca pembayaran. Kalau untuk jangka panjang, itu masalahnya masih sama dengan masalah ketiga tadi, tentang inflasi, pengangguran, dan neraca pembayaran. Namun, perspektif waktunya saja, kalau jangka panjang ini lebih panjang, misalnya 5 tahunan, 10 tahunan, atau bahkan 25 tahun. Sekarang kita membahas tentang pokok-pokok ekonomi makro. Nah, pokok ekonomi makro itu ada kebutuhan manusia, ada masalah kelangkaan, ada kebutuhan manusia dan masalah kelangkaan. Nah, kita akan membahas tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu adalah kebutuhan yang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Selama hidup manusia membutuhkan bermacam-macam kebutuhan seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Nah, keinginan untuk mengkonsumsi barang dan jasa ini dibagi menjadi dua. Ada keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli atau yang dinamakan permintaan efektif. Ada keinginan yang tidak disertai oleh kemampuan untuk membeli. Pokok masalah ilmu ekonomi tentang masalah kelangkaan. Masalah kelangkaan atau kekurangan berlaku sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat. Kelangkaan disebabkan dari sumber daya alam yang tidak mencukupi atau langka. Jadi karena banyaknya permintaan, sedangkan produksinya tidak mencukupi, akhirnya terjadilah sebuah kelangkaan. Nah, kelangkaan sumber daya alam ini disebabkan dari berbagai hal seperti keterbatasan sumber daya alam, adanya bencana alam, pertumbuhan penduduk, adanya ketidaksabaran manusia dalam menginginkan suatu barang. Nah, sekarang kita ke tujuan ekonomi makro. Tujuan ekonomi makro ini adalah untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Nah, masalah ini yaitu tentang menstabilkan kegiatan ekonomi, mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja atau kesempatan kerja penuh atau tinggi tanpa inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh, menghindari masalah inflasi. Lalu instruksi kebijakan makro, jadi kebijakan yang digunakan ini ada tiga, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan luar negeri. Kebijakan fiskal yaitu kebijakan pemerintah untuk mengubah dan mengendalikan penerimaan dan pengeluaran pemerintah melalui APBN dengan maksud untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Kebijakan fiskal ini ada dua macam, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendeknya, kebijakan ini diharapkan untuk membuat perubahan yang berkaitan dengan pembelanjaan atau pengeluaran pemerintah, membuat perubahan yang
berkaitan dengan sistem pajak dan jumlah pajak yang ditetapkan. Untuk kebijakan fiskal dalam jangka panjang, yaitu kebijakan penstabilan otomatik, artinya menjalankan sistem pajaknya yang telah ada, misalnya sistem pajak progresif dan proporsional. Kebijakan fiskal diskresioner artinya kebijakan yang secara khusus membuat perubahan kepada sistem yang ada, misalnya pembuatan undang-undang dan lain-lain. Lalu kebijakan moneter yaitu kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dalam mengatur dan mengendalikan uang yang beredar. Di kebijakan moneter ini ada dua jenis, yaitu kebijakan moneter kuantitatif dan kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter kuantitatif meliputi operasi pasar terbuka, yaitu menjual atau membeli obligasi pemerintah. Tingkat diskonto yaitu kebijakan dalam menetapkan tingkat bunga. Dan cadangan wajib yaitu kebijakan dalam menetapkan cadangan wajib untuk deposito bank dan lembaga keuangan lainnya. Lalu kebijakan moneter kualitatif yaitu pengawasan kredit secara selektif dan moral pengawasan kredit secara selektif dan moral, yaitu membujuk atau menghimbau secara moral kepada masyarakat pengguna jasa bank. Kebijakan luar negeri yaitu kebijakan dalam pengambilan uang atau dana yang masuk dan keluar dari suatu negara agar neraca pembayaran tetap stabil. Model ekonomi makro. Model ekonomi adalah suatu penyederhana dari kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam perekonomian. Penyederhanaan tersebut memperlihatkan hubungan antara variabel dan beberapa variabel lainnya yang digunakan secara verbal, grafis, diagram, dan matematis. Nah, variabel-variabel ini yaitu tingkat pendapatan nasional, konsumsi rumah tangga, investasi nasional, tingkat tabungan, belanja pemerintah, tingkat harga-harga umum, jumlah uang yang beredar atau inflasi, tingkat bunga, kesempatan kerja, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, neraca pembayaran yaitu ekspor dan impor. Sedangkan pelaku ekonomi makro itu ada rumah tangga keluarga, ada perusahaan, ada lembaga keuangan, ada pemerintah, ada rumah tangga luar negeri, sampai rumah tangga luar negeri. Kita akan bahas satu-satu. Pelaku ekonomi makro yaitu rumah tangga keluarga. Ini terdiri dari produsen dan konsumen. Kalau untuk produsen itu, rumah tangga keluarga ini sebagai perseorangan atau sekelompok individu yang menghasilkan barang atau jasa untuk digunakan sebagai kebutuhan hidup oleh masyarakat. Pelaku ekonomi makro rumah tangga keluarga sebagai konsumen. Nah, ini sekelompok individu yang menggunakan barang atau jasa dari produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pelaku ekonomi makro yaitu berupa perusahaan, ini ada perusahaan swasta dan perusahaan negara. Jadi mereka itu tugasnya memproduksi barang atau jasa yang merupakan kebutuhan hidup masyarakat. Terus menggunakan faktor sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk memproduksi barang atau jasa yang diperlukan. Terus untuk memberikan kontribusi berupa pajak untuk pemasukan negara. Pelaku ekonomi makro yaitu berupa lembaga keuangan, itu ada bank dan ada lembaga perkreditan. Lembaga bank, nah ini tugasnya menyediakan uang giral sebagai alat transaksi untuk masyarakat maupun pemerintah.
Mohon maaf, ini jadi bank sama lembaga pengkreditan ini tugasnya menyediakan uang giral sebagai alat transaksi untuk masyarakat maupun pemerintah, lalu menjadi tempat pengumpulan dana yang didapatkan dari rumah tangga atau perusahaan, menyediakan modal atau bantuan kredit untuk masyarakat, baik untuk tujuan membuka usaha atau kepentingan pribadi. Pelaku ekonomi makro, yaitu berupa pemerintah, nah itu ada konsumen, produsen, dan pengatur kebijakan. Nah, pemerintah di sini sebagai konsumen dimaksudkan pemerintah memerlukan barang atau jasa dari produsen. Misalnya, dalam usaha pertahanan negara, pemerintah harus membeli alat perang atau senjata. Pemerintah sebagai produsen, sini pemerintah memproduksi barang atau menyediakan layanan jasa. Misalnya, pengolahan minyak bumi oleh BUMN akan menjadi pasokan bahan bakar untuk kepentingan berkendara bagi masyarakat. Pemerintah sebagai pengatur kebijakan. Pemerintah menjadikan perekonomian di dalam masyarakat ke arah yang lebih sejahtera. Salah satu kebijakan yang diatur oleh pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang pembentukan ekonomi kreatif. Pelaku ekonomi makro yaitu berupa rumah tangga luar negeri. Biasanya sebuah negara tentunya mempunyai kondisi iklim dan geografis yang berbeda. Ada yang sumber dayanya berlimpah dengan sumber daya manusia yang kurang mumpuni. Ada pula negara dengan sumber daya manusia unggul, namun sumber daya alamnya masih kurang untuk memproduksi bahan-bahan kebutuhan hidup. Nah, kondisi seperti ini menjadikan masyarakat luar negeri sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam makroekonomi. Peran mereka beragam, dapat sebagai produsen, konsumen, seorang ahli atau pakar, bahkan menjadi investor bagi negara lain. Sekarang kita membahas tentang ruang lingkup ekonomi makro. Jadi ruang lingkup ekonomi makro itu ada kebijakan pemerintah, ada menentukan perekonomian negara, pengeluaran agregat atau menyeluruh, tentang kebijakan pemerintah ini, ruang lingkup ekonomi makro tentang kebijakan pemerintah, yaitu pemerintah mampu mengatasi permasalahan inflasi, pengangguran, dan pengolahan dan persoalan ekonomi makro lainnya. Lalu tentang menentukan perekonomian negara, kemampuan produksi produk ataupun jasa dari suatu negara menjadi salah satu ruang lingkup dari ekonomi makro yang mengkaji mengenai pengeluaran pemerintah, pengeluaran konsumsi rumah tangga, kegiatan ekspor-impor, dan pengeluaran perusahaan atau investasi. Pelaku ekonomi makro pengeluaran yaitu pengeluaran agregat atau menyeluruh. Jika tingkat pengeluaran agregat itu tidak ideal, maka akan muncul masalah ekonomi lainnya. Permintaan dan kita sekarang membahas tentang permintaan dan penawaran agregat. Jadi di sini permintaan agregat. Permintaan agregat itu adalah keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa oleh masyarakat dalam suatu perekonomian. Permintaan agregat dapat ditunjukkan dengan menggunakan fungsi atau schedule yang menunjukkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibeli secara kolektif pada tingkat harga tertentu. Ya, ini contoh kurva permintaan, jadi dari harga 20.000 misalnya ini di titik A, ini ada harga 20.000 dengan jumlah yang diminta 120.000. Terus ada dengan harga 18.000 permintaannya 140. Terus kalau dengan harga 16.000 permintaannya menjadi 160.
Bila dengan harga 14.000 permintaannya menjadi 180. Nah, kalau harga turun lagi menjadi 12.000 permintaannya menjadi 200. Nah, ini contoh kurva permintaan. Jadi, kurva permintaan ini bisa mengalami pergerakan dan pergeseran dalam teorinya. Pergerakan ini terjadi karena perubahan harga barang itu sendiri. Contohnya ini tadi, seperti yang tergambar pada grafik ini tadi, jadi pada saat harga bakso 20.000, nah jumlah bakso yang diminta itu 120 mangkok. Nah, ketika harganya menjadi 18.000, 18.000 nggih. Nah, ini mengakibatkan bertambahnya jumlah bakso yang diminta dari 120 menjadi 140 mangkok. Jadi kesimpulannya yang membuat kurva permintaan ini bergerak itu adalah harganya. Kalau harganya semakin turun, nanti permintaannya akan semakin banyak. Faktor lain yang mempengaruhi kurva permintaan selain harga, itu ada perubahan harga barang itu sendiri, substitusi dan komplementer, pendapatan masyarakat, selera masyarakat, jumlah penduduk. Maaf sebentar nih Bapak Ibu. Suaranya begini. Oke, mohon maaf tadi ada gangguan sebentar. Jadi, penawaran agregat itu adalah jumlah penawaran ke seluruh sudah ya? Oh, belum. Jumlah penawaran keseluruhan bagi barang dan jasa dalam ekonomi. Oke. Tadi kita membahas tentang kurva permintaan. Sekarang kita membahas tentang kurva penawaran. Kurva penawaran itu bisa bergerak dan bergeser. Sama ya saya seperti tadi, kurva akan bergerak akibat perubahan harga barang itu sendiri. Sebagai contohnya dapat dilihat pada kurva ini. Pada saat harga bakso 16.000, jumlah bakso yang ditawarkan adalah 160 mangkok. Ketika harganya naik menjadi 18.000, mengakibatkan jumlah bakso yang ditawarkan dari 160 mangkok menjadi 180 mangkok. Dan seterusnya, okay? Jadi ini penawaran. Ketika kita harganya ini yang ditawarkan 16.000, yang diminta yang harganya 16.000, nanti jumlah yang ditawarkan adalah 160 mangkok. Ketika harganya dinaikkan, nah yang ditawarkan pun juga akan menjadi naik. Namun nanti ketika harganya sudah mentok ke harga yang itu tinggi, nah jumlah mangkok yang akan diminta oleh ini konsumen itu akan berkurang. Ketika harga yang benar mungkin terlalu mahal atau seperti itu, nah nanti permintaannya akan semakin turun. Faktor lain yang mempengaruhi kurva penawaran selain harga yaitu perubahan harga barang itu sendiri dan harga barang yang terkait. Terus besarnya biaya produksi, teknologi yang digunakan, jumlah produsen, kebijakan pemerintah baik pajak dan subsidi. Maaf. Lanjut ke pengukuran kegiatan ekonomi produk nasional dan pendapatan nasional. Itu pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu meliputi gross national product dan gross domestic product. Gross national product ini total nilai pasar semua produk dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun dengan tenaga kerja dan properti yang disediakan oleh semua penduduk atau warga negara dimanapun lokasi produksinya.
Gross Domestic Product atau GDP, yaitu nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu. Biasanya jangka waktunya per tahun. Pengukuran kegiatan ekonomi produk nasional dan pendapatan nasional itu tentang perhitungan kegiatan ekonomi dan keuangan masyarakat. Kegiatan ekonomi suatu negara dapat diamati melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan arus produk dan pendekatan arus pendapatan. Kegiatan ekonomi yang dihitung melalui pendekatan arus produk menghasilkan produk nasional atau GNP. Apabila GNP dihitung melalui pendekatan akan menghasilkan nilai atau jumlah penghasilan masyarakat. Yang kedua konsep ini mempunyai pengertian yang identik, perbedaannya hanya pada pendekatan digunakan dalam proses perhitungan. Pengukuran tentang berbagai konsep pendapatan nasional. Di konsep-konsep lain untuk melihat produk suatu negara adalah Gross Domestic Income atau GDP dan Gross Domestic Product atau Gross Domestic Income atau GDI dan Gross Domestic Product atau GDP. Istilah domestik menunjukkan bahwa nilai produk yang dihasilkan dihitung berdasarkan batas wilayah geografis suatu negara produk itu. Nah, ini dapat dihasilkan GDI sama dengan GDP. Pendapatan nasional domestik nominal dan real. Nilai produk nasional selalu dihitung berdasarkan nilai uang dari barang dan jasa yang dihasilkan. Sementara nilai uang tidak selamanya dalam keadaan stabil, sangat tergantung pada perkembangan harga pasar. Kenaikan harga menyebabkan nilai uang turun dan sebaliknya penurunan harga menyebabkan nilai uang naik. Nah, alat ukur yang dimaksud adalah indeks harga. Jadi untuk mengukur tentang ini tadi kenaikan nilai uang dan penurunan harga ini tadi adalah dengan indeks harga. Produk nasional dalam arti real, nominal, dan deflator. Jadi GNP nominal merupakan nilai produk dihitung berdasarkan harga yang berlaku ketika produk tersebut dihasilkan. Kalau GNP real merupakan nilai produk dihitung berdasarkan harga tahun tertentu yang ditetapkan sebagai tahun dasar. GNP deflator merupakan indeks harga. Nilai deflator GNP ini dihitung dengan cara membagi GNP nominal dengan GNP real. Penghitungan pendapatan nasional itu ada tiga cara, yaitu dengan metode produksi, metode pendapatan, metode pengeluaran. Metode produksi, yaitu pada metode produksi ini pendapatan nasional itu dengan cara menjumlahkan nilai produksi yang diciptakan oleh tiap sektor ekonomi selama satu periode tertentu. Kalau metode pendapatan ini melalui dengan cara menjumlahkan keseluruhan balas jasa atau income yang diperoleh pemilik faktor produksi yang ikut atau digunakan dalam proses produksi. Nah, metode pengeluaran itu dengan jumlah menggunakan pendapatan nasional dengan jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat seperti RTK ini rumah tangga konsumen, RTP ini rumah tangga produsen, RTN rumah tangga negara, dan RTLN rumah tangga luar negara untuk memperoleh barang dan jasa.
Manfaat perhitungan dan analisis pendapatan nasional. Jadi manfaatnya itu untuk mengetahui dan menelaah struktur atau susunan perekonomian, untuk membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu, untuk membandingkan perekonomian antar daerah, untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi dari kesimpulan yang saya dapatkan, dalam ekonomi makro itu juga merinci tentang analisis mengenai pengeluaran agregat kepada 4 komponen, yaitu pengeluaran rumah tangga, pengeluaran pemerintah, pengeluaran perusahaan, ekspor dan impor. Nah, dari tujuan dari ekonomi makro itu tadi untuk mendapatkan output tinggi, lalu mendapatkan output tinggi, laju pertumbuhan cepat, kesempatan kerja yang tinggi, pengangguran terpaksa yang rendah, stabilitas harga dalam pasar bebas, pendapatan luar negeri. Cukup sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Semoga apa yang saya paparkan ini bisa bermanfaat buat kita. Namun saya menyadari bahwa saya juga pasti banyak kekurangan, jadi materi ini pasti banyak kekurangan. Saya mohon mungkin sekiranya Bapak Ibu sekalian bisa memberikan masukan, memberikan kritik boleh untuk penyempurnaan makalah saya ini. Atau mungkin ada pertanyaan yang mungkin nanti bisa saya jawab, atau mungkin kalau saya tidak bisa jawab, mungkin teman-teman lainnya bisa menambahi. Saya persilakan juga. Monggo, saya kembalikan ke moderator. Silakan Pak Setia. Terima kasih kepada Bu Dini yang telah menyampaikan pemaparannya tadi terkait tentang konsep dasar IPA SSD, teori ekonomi makro. Untuk selanjutnya, supaya lebih afdol, apa yang telah dipresentasikan Bu Dini tadi, alangkah lebih baik kita, Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa S2 pasca sarjana UNESA, untuk sedikit memberi masukan boleh, atau bertanya juga boleh, atau umpan balik apapun juga boleh. Monggo dipersilahkan kepada rekan-rekan. Satu dulu ya, satu dulu. Bu Vira, oke. Monggo Bu Vira. Terima kasih Pak Setia. Bu Vira, Nggih, di on dulu mic-nya. iya. Sebentar, Pak. Ya. Terima kasih Pak Setia dan terima kasih Bu Dini atas pemaparan materinya. Ada yang mau saya tanyakan terkait materi ekonomi makro. Kalau saya amati dari Kalau saya mengamati dari presentasinya Bu Dini, saya itu bingung membedakan tentang ekonomi makro dan ekonomi mikro. Nah, perbedaan mendasarnya di yang mana ya? Gitu loh, Bu. Jadi soalnya kalau tadi yang di awal dari kebijakan fiskal atau apa itu tadi. Nah, itu memang termasuk menurut saya ya, Bu ya. Itu termasuk ekonomi makro. Nah, tadi setelah membahas ada produsen, ada biaya produksi dan lain sebagainya. Nah, itu saya mulai bingung dari situ. Nah, apakah itu termasuk ekonomi makro? Ya, diem.
atau ekonomi mikro. Nah, seperti itu. Terima kasih. Nggih. Mungkin bisa langsung saya jawab, nggih. Terima kasih untuk pertanyaannya, Mbak Vira. Jadi kalau ekonomi makro itu, nggih, ekonomi makro itu mempelajari unit ekonomi secara agregat, Mbak Vira ya. Jadi mempelajari ekonomi itu secara keseluruhan, mempelajari tentang eh, ekonominya individu, seorangan, terus juga mempelajari tentang ekonominya sebuah keluarga, mempelajari juga ekonomi tentang perusahaan-perusahaan, mempelajari juga tentang ekonomi perbankan. Jadi ekonomi makro itu mempelajari unit ekonomi itu secara keseluruhan, semuanya seperti itu. Kalau ekonomi mikro itu hanya mempelajari tingkah laku unit ekonomi secara individual. Jadi hanya mempelajari tentang kegiatan ekonomi individu saja. Jadi kalau misal kebutuhan manusia apa ya, kebutuhan orang ini dia sebagai produksi konsumen itu hanya sebagai apa ya, eh, individu aja, sebagai manusia, hanya satu manusia begitu kalau menurut saya nggih. Eh, kalau makronya tadi itu keseluruhan secara pemerintah apa satu satu negara secara utuh gitu. Terus kalau untuk objek dari ekonomi mikro dulu nggih. Jadi objek yang di apa ya, objek yang mencangkupnya itu adalah konsumen, terus perusahaan, pekerjaan, pasar, investor, secara individual. Jadi bukan perusahaan-perusahaan yang besar. Terus untuk topik yang dibahas yaitu bagaimana unit ini dalam ekonomi mengelola sumber daya secara terbatas. Jadi gini, jadi untuk ini maksudnya apa ya, individu itu secara individu ya, misal gini, toko gitu nggih. Toko itu eh, sebagai distributor tadi ya. Nah, terus manusia itu kan mungkin tetangganya sebagai produsen, tetangganya sebagai produsen, dia memproduksi apa dijual ke toko tadi, terus toko tadi dibeli oleh konsumen. Jadi kalau mikro itu secara kecil, secara individu saja. Kalau makro itu secara keseluruhannya. Kalau ekonomi makro itu objek yang dilihat itu tentang unit ekonomi dalam sebuah negara secara keseluruhan. Terus untuk topik yang dibahasnya itu misalnya tentang nilai dan pertumbuhan produk nasional, terus tentang pengangguran, inflasi, neraca perdagangan, kurs dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu Mbak Vira. Dari yang saya pahami tentang teori ekonomi makro dan mikro. Bagaimana Mbak Vira? Atau mungkin teman-teman lain ada yang mau menambahi, nih monggo. Jadi gini Bu Dini, mohon maaf ya. Berarti saya harus bertanya lagi Bu Dini dari pernyataan Bu Dini yang tadi. Gini, kalau misalnya ekonomi mikro itu secara individualis, nanti daripada saya enggak paham pas waktu AS enggak bisa jawab Bu. Jadi saya tanya Sebentar Mbak Vira, sebentar. Yeah. Iya, ini anak-anak sama-sama reseknya ya Bu Dini. Ganggu. Nggih, monggo Mbak Vira bisa dilanjut. Nggih, Bu. Jadi kalau misalnya tadi sesuai dengan jawabannya Bu Dini, itu secara individualis, terus tadi ada juga contohnya perusahaan, terus toko dan sebagainya. Nah,
secara individualis yang dimaksud itu kan tadi kan ada juga perusahaan kecil, berarti bukan perusahaan besar. Nah, perusahaan kecil itu yang seperti apa, perusahaan besar itu yang seperti apa ini. Oke. Kalau perusahaan kecil itu ya kayak home industry seperti itu kalau menurut saya nggih, home industry seperti itu. Ya kalau perusahaan besar itu ya perusahaan-perusahaan yang sudah eh, produk-produknya itu bisa diekspor seperti itu, Oh, diekspor gitu. keluar Iya. itu. Jadi kan nanti kan ke Iya. bunganya ke neraca perdagangan. Iya. Berarti kalau misalnya ekonomi mikro itu yang individual, yang ekonomi makro itu secara besar, apakah Secara ada keseluruhan. hubungannya ya Bu Dini antara mikro dan makro itu? Ya ada no Mbak Vira. Jadi Jadi kan hubungannya, jadi apa ekonomi mikro itu terdapat di ekonomi makro, apa antara keduanya itu berjalan secara berkesinambungan? Nah, seperti itu yang mau saya tanya. berjalan ke secara berkesinambungan juga sih. Jadi adanya ekonomi makro itu kan dari efek adanya mikro. Hmm, Jadi kalau ekonomi mikro itu mempelajari secara individu kegiatan ekonomi secara individu. Nah, kegiatan ekonomi secara individu itu nanti kan akan menghasilkan kegiatan ekonomi secara keseluruhan juga. Jadi individu satu, individu yang lainnya kan banyak ya. Akhirnya menjadi akhirnya membuat sebuah ekonomi makro seperti itu. Baik-baik. Berarti posisinya itu terletak di dalamnya ekonomi makro, ekonomi mikro itu ya, Bu Dini. Nggih. Kalau misalnya dari tadi dari apa pernyataannya Bu Dini itu. Enggak sih Mbak Vira, kan menurut saya eh, se Nggih. Soalnya beneran saya itu apa namanya iya enggak eh, apa-apa. miskonsepsi terkait terkait hal itu gitu lah. Oke. Mm-mm. Dan waktu sepertinya kan Pak Hadi kemarin sudah maju. Nah, mungkin bisa Bagaimana Bu bantu Dini? jelasin. Soalnya saya juga mungkin pas waktu apa namanya sebelumnya itu saya mungkin kurang mendengar atau kurang gimana Bu gitu. Jadi Dini, saya Halo? miskonsepsi pada hari ini Pripon? seperti itu. Atau kita Oke. mungkin teman-teman ada yang tahu atau Oke, bisa monggo di enggak apa-apa. ya, Enggak apa-apa, monggo mungkin teman-teman ada teman-teman, yang mau monggo menambah. teman-teman. Monggo. Buka statik niki. Mungkin Mas Hadi yang kemarin membahas terkait dengan ekonomi mikro mungkin bisa dijelaskan kembali. Oh iya, Pak Hadi, monggo monggo. Nggih, izin nggih mencoba menjawab. Kalau sepemahaman saya, ekonomi mikro itu adalah eh, memikirkan tindakan ekonomi secara pribadi. Jadi semisal orang itu mendapatkan pendapatan berapa, kemudian dia bagaimana mengelola uang itu untuk konsumsi, untuk hal-hal yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Kemudian bisa juga untuk rumah tangga, bagaimana dia mengelola keuangan di dalam rumah tangganya, bagaimana mengatur pemasukan dan pengeluarannya. Kalau pun perusahaan itu juga bisa dianggap sebagai ekonomi mikro ketika perusahaan itu bertindak sebagai individu dalam artian dia mengelola produksinya, bagaimana efektivitas produksinya, bagaimana dia mendapatkan bahan baku secara paling murah dan kemudian memproduksi dengan seefisien mungkin dan kemudian menjualnya dengan harga setinggi mungkin itu juga bisa menjadi ekonomi mikro karena dia bertindak sebagai individu meskipun perusahaan itu skalanya internasional seperti itu. Sedangkan kalau ekonomi makro itu gabungan dari kegiatan ekonomi kecil-kecil dari individu, dari rumah tangga, dari perusahaan itu yang digabung kemudian dihitung secara keseluruhan atau agregat tadi yang seperti yang dikatakan oleh Budini sebagai agregat tadi. Jadi keseluruhan ada gross national product, ada domestic national product sehingga ukurannya itu nasional, skalanya itu skala ukuran gabungan dari ekonomi mikro itu menjadi ekonomi makro. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin ada yang bisa menambahkan. J, J. Izin menengahi Bu Vira dan Pak Hadi ya, ya supaya kita lebih cepat saja. Nah, itu tadi penjelasan dari Pak Hadi
terkait perbedaan mikro dan makro dan penjelasan dari Bu Dini terkait mikro dan makro. Apabila nanti Bu Vira kurang puas atau kurang yakin ya, atau menginginkan jawaban yang lainnya, alangkah baiknya nanti kita konfirmasi saja ke Pak Waspodo di pertemuan berikutnya atau nanti ketika ada kegiatan bisa bertemu. Mungkin nonton mawon nggih, karena nanti masih ada presentasi berikutnya. Waktu kita kalau nggak salah cuma sampai 4:30 nggih. Nggih, Bapak. Oke, Bapak. Monggo, Pak. Ya. Terima kasih Bu Cukup Dini, sekian terima untuk kasih banyak. Mbak Vira juga. terima kasih Pak juga Haji. Bu Vira. Demikian tadi terkait diskusi pertama kita terkait teori ekonomi makro dari Bu Dini. Cukup kita tutup presentasi yang pertama tadi dan kita lanjut untuk presentasi yang kedua. Monggo Bu Dini sebagai moderator gantian ya. Nggih. Oke, lanjut saja nggih. Langsung saja untuk materi kedua yang akan disampaikan oleh Pak Setia, yaitu tentang apa ini Pak Setia ya? Konsep dasar Tentang apa Pak Setia? Mohon maaf saya. bahan ajar IPS SD konsep dasar geografi. Oh, pembelajaran IPS SD tentang konsep dasar geografi nggih. Oke. Untuk mempersingkat waktu langsung saja, monggo Pak Setia. Saya coba tutup sketsa saya dulu nggih. Iya, Keren. monggo. Monggo Pak Setia. Ya, terima kasih Bu Dini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan terkait konsep tentang sebentar sedikit lupa pengembangan bahan ajar IPS SD yang bersumber dari konsep-konsep dasar geografi. Izin share screen ya Bu, Bapak Ibu. Monggo, Mas. Apakah sudah terlihat Ibu? Nggih, Bapak. Belum, video Ines kan belum, Pak. belum. Tentang terpakai. Maaf Ibu, Bapak, saya terlempar. Sudah Oh, terlihat ya? belum Bapak. Halo, cek. Apakah Belum Pak Setia atau mungkin apakah sudah terlihat? belum. Dikirim ke saya saja bisa, Mas. Mungkin saya bantu share. Sebentar ya, sebentar. Saya share di grup, minta tolong yang Siap, Nggih, Pak, nggih siap. monggo. apakah sudah bisa Bapak Ibu? Belum, Bapak masih loading. Proses, Mas. Loading. Loading.
Hmm. Masih belum bisa nggih? Reng, Mas. Atau saya bantu share, Mas, Belum. dari sini. Mas Jadi boleh Mas, boleh Oh, biar cepat siap. saja. Siap. Ampun nggih. Oke, sampun. Sudah Sampun, proses. sampun. Malah di tempat saya yang belum. Oh, udah, oke. Terima kasih Mas Jadi yang telah membantu jalannya presentasi untuk share screen. Siap. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang pengembangan bahan ajar IPS SD yang bersumber dari konsep-konsep dasar geografi. Boleh lanjut, Mas? Pada mata kuliah ini, konsep dasar IPS SD kelas 2022D dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Waspodo Cipto Subroto MPD. Pada kesempatan kali ini nanti yang saya presentasikan itu ada 3 hal, yaitu mulai dari pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Lanjut, boleh. Untuk pendahuluan, Mas Jadi, untuk pendahuluannya yaitu Sudah saya tampilkan, geografi Mas. merupakan Untuk geografi merupakan ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan gejala geografi dengan sudut pandang lingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Itu menurut seminar dan lokakarya pertemuan ilmiah tahunan ahli geografi di Semarang pada tahun 1988. Menilik pada definisi tersebut sangat jelas bahwa objek utama dari geografi adalah keruangan atau spasial. Pembelajaran geografi tingkat sekolah dasar di SD dapat dikelompokkan dalam rumpun ilmu pengetahuan sosial. Untuk selanjutnya, kerangka dari pembahasannya ini nanti yaitu yang pertama ada keragaman ketampakan di permukaan bumi. Ini saya ambil materi-materi geografi atau IPS khususnya geografi di SD yang ada di SD. Proses pembentukan muka bumi, terus yang ketiga ada dampak keragaman muka bumi terhadap kehidupan manusia, kemudian juga ada peta, atlas, dan globe. Selanjutnya lagi letak astronomis dan geografis wilayah Indonesia. Dan ada keenam ada dinah dan mata angin. Ketujuh karakteristik geografis negara-negara di wilayah ASEAN. Untuk yang pertama yaitu keragaman ketampakan di permukaan bumi. Ada dibagi menjadi dua, yaitu kenampakan alam di daratan dan kenampakan alam di perairan. Di daratan itu dibagi lagi menjadi 3. Ada dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai 200 mdpl, itu meter di atas permukaan laut ya. Ada lagi dataran letaknya di atas 400 mdpl, dan yang ketiga pegunungan yang di atas 700 mdpl. Kenampakan alam di perairan itu juga dibedakan menjadi 5, ada pantai, danau, selat, laut, dan sungai. Terus materi yang kedua yaitu tentang proses pembentukan muka bumi. Permukaan bumi terdiri atas berbagai bentuk dari yang datar, bergelombang atau berbukit, sampai bergunung. Keragaman tersebut tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui proses dan waktu yang sangat lama. Keragaman bentuk kenampakan alam di permukaan bumi tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan melalui suatu proses alam yang panjang. Keragaman itu karena adanya tenaga endogen dan tenaga
eksogen di bumi. Nah, itu tadi tentang penyebabnya yaitu tenaga endogen dan eksogen. Pengertian dari tenaga endogen itu adalah tenaga yang berasal dari bumi yang membentuk muka bumi dan kulit bumi. Tenaga endogen terdiri dari tektonik, vulkanik, dan gempa bumi. Kita sudah tidak asing ya dengan kata-kata itu. Tenaga tektonik adalah tenaga alam yang dari dalam bumi yang menimbulkan terjadinya pergeseran dan perubahan letak lapisan batuan secara vertikal. Gerakan envirogenetika dan horizontal atau yang disebut dengan gerakan orogenetik. Kemudian juga ada dari tenaga eksogen yang termasuk dalam hal ini adalah contohnya lipatan atau folding, adalah bentuk ombak atau gelombang pada lapisan kulit bumi yang ditunjukkan oleh perlapisan batuan. Lipatan terbentuk karena pergeseran lempeng tektonik. Pergeseran lempeng tersebut mengakibatkan adanya lapisan yang terdorong secara horizontal, baik pada salah satu tepi lapisan maupun pada kedua tepi lapisan. Lapisan batuan kemudian mengalami pelipatan atau pelekungan. Untuk selanjutnya, dampaknya sekarang, dampak keragaman muka bumi terhadap kehidupan manusia. Tenaga eksogen dan endogen itu memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari hal tersebut diantaranya lapisan magma yang menembus kerak bumi dan membeku di bawah permukaan tanah berpotensi mengandung mineral yang sangat berharga seperti yang kita ketahui sebagai bahan tambang. Contohnya emas, perak, dan lain-lainnya, masih banyak sekali. Kemudian material letusan gunung berapi sangat kaya akan mineral yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Dari dalam bumi, abu-abu dari gunung berapi itu memiliki kandungan mineral yang tinggi yang dapat sangat bermanfaat bagi tanaman. Kemudian magma yang panas di permukaan bumi bisa juga untuk memanaskan air tanah sehingga terbentuk uap. Nah, itu yang sekarang juga bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi, geotermal istilahnya. Magma juga memanaskan air tanah yang menjadi sumber air panas untuk keperluan wisata. Nah, seperti di beberapa tempat kita ketahui ada tempat pemandian air panas, seperti di Pacitan itu juga ada ya. Itu karena magma yang memanaskan sumber air panas tersebut. Kemudian juga ada endapan pasir atau batu yang terbentuk dari gunung di sekitar gunung berapi sangat berguna untuk bahan bangunan. Kemudian ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya yaitu lava dan lahar yang dikeluarkan oleh aktivitas gunung api dapat merusak lahan dan pertanian dan bisa juga menimbulkan korban jiwa. Abu vulkanis yang dikeluarkan pada saat letusan dapat merusak tanaman, bisa juga mengakibatkan iritasi mata, terganggunya saluran pernafasan, terganggunya aktivitas penduduk, dan lain-lainnya banyak sekali. Dan ada lagi pasir atau magma bom lapili pasir yang keluar itu dapat merusak pemukiman ataupun lahan pertanian. Selanjutnya tentang materi peta, atlas, dan globe. Peta adalah suatu gambaran dari unsur alam atau buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Hakikatnya peta adalah gambar dari berbagai fenomena yang ada di bumi. Sehingga peta adalah sumber informasi. Interpretasi peta merupakan membaca peta dengan cara memaknai isi peta atas dasar simbol-simbol yang ada. Hal ini disebabkan penggambaran bentuk muka bumi dan objek geografi lainnya dalam peta tidak digambarkan sesuai dengan bentuk aslinya, tetapi digambarkan dengan simbol. Seperti kita ketahui bahwa kita dalam pembelajaran di SD ketika mengajarkan tentang peta itu banyak simbol-simbol dalam peta karena peta itu adalah gambaran yang dari permukaan bumi yang dikecilkan sehingga
harus disimbol-simbolkan supaya lebih mudah posisinya atau penempatannya. Selanjutnya, peta itu terbagi atas dua, yaitu peta umum dan peta tematik. Peta umum adalah peta yang menggambarkan berbagai kenampakan permukaan bumi. Dalam peta umum, simbol-simbol yang digambarkan mengikuti simbol-simbol konvensional dan tergantung dari si pembuat peta. Penggunaan simbol yang berbeda ini biasanya dalam simbol warna. Contoh warna coklat tua dalam peta umum menunjukkan daerah pegunungan tinggi atau dan yang lainnya. Untuk peta tematik ini peta khusus yang menggambarkan satu fenomena geografi. Adapun peta tematik itu seperti peta iklim, peta kepadatan penduduk, peta hasil bumi, peta hasil tambang, dan lain sebagainya, masih banyak lainnya. Selanjutnya terkait peta, itu ada simbol-simbol dalam peta. Nah, ini ada beberapa contoh terkait simbol-simbol pada peta. Ada itu gambar sungai, jalan raya, dan lain-lainnya, lambang ibu kota, terus kita sudah sering tahu terkait simbol-simbol peta ini, ada ibu kota, provinsi, dan lain-lainnya. Untuk warnanya juga berdasarkan ketinggiannya dari ada 0 sampai 100 dan lain-lain sebagainya. Nah, itu juga ada contoh peta Indonesia yang utuh dan bisa ada legenda. Legenda ini menunjukkan penjelasan dari masing-masing simbol dalam peta tersebut. Ada juga, nah ini ada peta ini peta Eropa. Ini masing-masing negara diberi warna yang berbeda. Selanjutnya selain peta, yaitu ada juga tentang atlas. Atlas adalah kumpulan peta yang disatukan dalam bentuk buku. Sepertinya kita sudah tidak asing ya dengan atlas seperti ini, tetapi juga ditemukan dalam bentuk multimedia. Atlas merupakan kumpulan peta dan narasi yang disusun secara sistematis sehingga bentuk kesatuan informasi keuangan tentang suatu wilayah. Atlas Nasional Indonesia menyajikan informasi keuangan yang berkaitan dengan sejarah, wilayah, dan batas kedaulatan sumber daya, penduduk, dan ekonomi yang ada di Indonesia. Itu adalah contoh, dan ini ada gambar contoh dari atlas. Nah, selanjutnya tentang globe. Sebagian besar ya, dari kita adalah guru SD, jadi tidak asing lagi dengan globe. Globe itu merupakan bola dunia berukuran kecil yang berbentuk 3 dimensi dengan kemiringan 66,5 derajat pada garis ekliptika bidang edar bumi dan dengan kemiringan 23,5 dari matahari. Kalau kita lihat kan memang agak miring seperti itu, nggih. Jadi hampir sama dengan peta atlas dan globe, tapi kalau peta dan atlas, globe itu merupakan bentuk tiruan bumi yang bentuknya menyerupai bentuk bumi. Kemudian ada lagi materi yang ada di SD, yaitu letak astronomis dan geografis wilayah Indonesia. Ini di materi di kelas 5 SD kalau nggak salah. Letak astronomis suatu negara yaitu posisi letak yang didasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Seperti kita ketahui bahwasanya Indonesia terletak astronomisnya yaitu 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa, yaitu garis khayal pada peta atau globe yang membagi bumi menjadi 2 bagian sama besar. Garis ekuator biasa disebut dengan garis khatulistiwa juga, itu menunjukkan letak 0 derajat.
Kemudian letak astronomis dan geografis wilayah Indonesia. Tadi sudah astronomi. Mohon maaf Bapak Ibu, saya terpental. Letak boleh Pak. saya lanjut ya. Ini Letak Pak. geografis adalah letak geografis adalah letak suatu daerah atau wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia atau Kepulauan Indonesia itu berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selain itu juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian. Lanjut. Kemudian ada letak geologis. Kalau tadi astronomis, geografis, dan sekarang ada lagi geologis, bentukan kulit bumi. Indonesia merupakan pertemuan tiga lempeng litosfer, yaitu lempeng Asia yang cukup stabil, dengan lempeng Indo-Australia yang bergerak ke utara, dan lempeng dasar Samudra Pasifik yang bergerak ke arah barat daya. Wilayah Indonesia berada di daerah pertemuan dua rangkaian pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Maka dari itu buktinya bahwa Indonesia memiliki banyak gunung api. Itu kalau garisnya itu adalah bagian dari Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania itu. Lanjut, Mas. Selanjutnya yaitu iklim. Akibatnya dari posisi astronomis dan geografis Indonesia itu adalah di iklim. Iklim berupa suhu udara, kelembapan udara, curah hujan, kelembapan udara pengaruhnya bersifat vertikal akibat perbedaan ketinggian tempat dan secara horizontal karena perbedaan curah hujan. Untuk mengetahui iklim di Indonesia itu bisa dilihat berdasarkan garis-garis lintangnya dari utara dan ke selatan. Itu bisa dikategorikan ada 5 kawasan, yaitu kawasan udara kutub, kawasan udara iklim sedang, kawasan udara tropis, kembali lagi ada iklim sedang, dan yang dekat dengan selatan ada kutub. Dan Indonesia itu lebih banyak yang tropis. Untuk selanjutnya, nah sekarang kalau tadi tentang Indonesia, sekarang tentang wilayah ASEAN, lebih luas sedikit. Ini materi yang berada di kelas 6. Asia Tenggara terletak pada 29 lintang utara dan 6 derajat lintang selatan. Berdasarkan garis lintangnya, hampir seluruh wilayah Asia Tenggara berada di daerah tropis, sama dengan Indonesia. Secara geologis, sebagian besar wilayah Asia Tenggara dilalui rangkaian pegunungan muda Mediterania. Itu secara keseluruhan paling banyak adalah pegunungan muda Mediterania. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Hindia, antara Australia dan Asia. Kawasan Asia Tenggara juga dilalui jalur pelayaran antara Asia Timur dan Asia Selatan. Hampir seluruh wilayah Asia Tenggara memiliki kesamaan, yaitu dilalui oleh pegunungan muda yang masih aktif. Kenyataan ini ditunjukkan dengan sering terjadinya gempa vulkanik maupun gempa tektonik. Lanjut, Mas. Boleh. Nah, terkait ASEAN itu yang masih terkait dengan karakteristik geografis negara-negara di ASEAN Tenggara, yaitu masing-masing negara ASEAN. Indonesia seperti kita kenal
terkenal dengan minyak bumi, batu bara, biji timah, bauksit, biji besi, minyak bumi. Filipina itu juga terkenal dengan tembaga, nikel, timber, seng, kobalt. Mohon maaf Pak Setia. Nggih, terlempar lagi, Bu. Oh, nggih. Monggo silakan dilanjut. Nggih, lanjut. Slide 26, Mas. Maaf, Bapak Ibu, sinyalnya sedang tidak bersahabat. Oke, Pak. Kemudian Monggo. negara-negara lain juga memiliki barang tambang yang berbeda, mulai dari Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja. Bapak Ibu bisa melihatnya sendiri. Sebenarnya pada dasarnya hampir sama. Langsung ke penutup saja, Mas. Dari pembahasan tersebut, kalau boleh saya simpulkan, itu di penutup yaitu pembelajaran geografi di tingkat SD hendaknya memberikan bekal kepada siswa untuk berpikir secara spasial. Itu materi-materi yang menjelaskan tentang materi-materi IPS SD yang terkait spasial atau keruangan. Penggunaan media itu sangat penting, saya kira, di pembelajaran geografi SD. Lanjut, Mas. Dan saran lagi, kreativitas guru dalam mengajar lagi-lagi menjadi hal yang wajib dan penting, khususnya dalam konsep dasar geografi di SD, supaya anak-anak lebih memahami konsep-konsep geografi di SD. Lanjut terakhir, Mas. Nah, yang terakhir saya tutup presentasi ini dengan pantun. Malam-malam terkena batuk, anak senang nonton Teletubbies. Saya lihat teman-teman sudah banyak yang ngantuk. Tenang saja, presentasinya sudah habis. Dari Magetan ke Surabaya, enaknya beli jus alpukat. Demikian presentasi saya, semoga dapat bermanfaat. Sebentar lagi musim nikahan, yang jomblo janganlah gundah. Terima kasih dan cukup sekian. Wassalamualaikum, selesailah sudah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untuk teman-teman untuk Wabarakatuh. memberikan feedback atau umpan balik terkait apa yang telah saya presentasikan, silahkan. Terima kasih Pak Setia untuk presentasinya, pemaparan presentasinya yang sangat baik dan materinya yang sangat lengkap. Oke, langsung saja kita ke sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi, di mana Bapak Ibu akan memberikan pertanyaan, monggo dipersilakan. Bapak Ibu ingin memberikan pertanyaan, monggo Mbak Vira, mengangkat tangan, monggo Mbak Vira. Lalu saya lagi. Ngapunten ya begini sama Pak Setia. Terima kasih banyak atas pemaparannya. Kakak kecilin, Kak. Mana tak keluar aja deh. Baik, Pak Setia ada yang mau saya tanyakan, tapi saya nggak bisa bikin pantun ya. Jadi nggak pakai pantun-pantunan. Yang mungkin ada yang mau saya tanyakan, mungkin juga bisa ditambahkan juga di materinya Pak Setia. Dari yang 5 kawasan pembagian iklim itu maksudnya kawasan di Indonesia saja apa di dunia? Karena di situ kan ada iklim kutub, udara kutub dan sebagainya. Nah, mungkin bisa ditambahkan penjelasan supaya kalau misalnya saya pribadi ada pernyataan seperti itu, saya juga bingung. Bingungnya, daerah mana ya yang di Indonesia itu ada iklim kutubnya, udara kutub. Nah, saya dari tadi mikir itu. Nah, terus kebanyakan juga kalau saya mendapati murid saya ada yang berkata, oh iklim di Indonesia itu iklim tropis. Ketika di luar itu subtropis. Kalau banyak negara di benua Eropa misalnya, itu subtropis. Nah, tropis dan subtropis itu saja. Mungkin murid saya juga banyak yang tidak tahu loh. Maksudnya tropis itu yang kayak gimana ya? Punya berapa musim ya? Seperti itu.
Itu mungkin bisa ditambahkan. Menurut saya ya, Pak Setia. Itu. Terus yang Terima kedua, kasih yang kedua, masukannya. nggih. Yang kedua, Pak Setia. Ini kan judulnya pengembangan apa tadi? Pengembangan pembelajaran, pengembangan bahan ajar, ya. Nah, memang kan kita kan belum sampai Ya, pengembangan bahan ajarnya, tetapi kita masih memahami konsepnya. Nah, tadi di penutupnya Pak Setia itu sepertinya, saya buka juga soalnya. Di penutupnya Pak Setia, di kesimpulan, itu ada hendaknya harus memberikan bekal siswa untuk berpikir spasial. Penggunaan media pembelajaran dan bahan ajar tepat sangat spasial. diperlukan. Ya, nah, bagaimana cara Ya, membentuk peserta didik yang berpikiran secara spasial dengan efektivitas bahan ajar serta apa namanya media pembelajaran yang tepat untuk anak-anak yang sudah mungkin yang sudah contohnya bisa yang sudah diterapkan Pak Setia sendiri. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. terima kasih atas sekali lagi atas masukannya dari Mbak Vira tadi terkait ya memang tidak saya jelaskan di tadi pembagian iklim tadi itu pembagian iklim di bumi ini Mbak Vira. Ya terima kasih itu bisa kami tambahkan terkait apa namanya contoh-contohnya musim-musimnya itu juga jadi bahan masukan bagi kami. Kalau untuk cara berpikir yang spasial itu ya sesuai dengan materi yang dijelaskan yaitu tentang geografi. Geografi itu kan ada kuncinya yaitu tentang spasial atau keruangan yang dipelajari khusus tentang spasial dan keruangan. Ya kalau mengembangkan apa namanya cara berpikir yang seperti itu ya anak-anak ya diajak dengan untuk berpikir Halo, Pak Setia. Hilang. Oke, sepertinya hilang. Coba kita tunggu sebentar, nggih. Oke. Maaf Bapak Ibu, disambi menunggu Pak Setia datang lagi, mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang mungkin mau menambahi, memberikan masukan untuk jawabannya Mbak Vira. Monggo dipersilakan juga sambil menunggu Pak Setia. Halo, Oh, Pak Setia cek sudah. Bapak Ibu. Anjir, monggo Pak Setia, lanjut. Maaf lagi-lagi harus terpental. Suara saya terdengar, nggih? Nggih, Mas. Pak. Nggih. Saya lanjutkan menjelaskan tadi yang ditanyakan oleh Mbak Vira. Ya kita kembali lagi pada mata pelajaran geografi atau IPS
itu yang fokusnya ke spasial tadi, itu ya kita harus mengajarkan kepada anak dengan sebagai contohnya saja kita menggunakan media-media yang sesuai atau istilahnya menyerupai atau meniru dari apa yang itu tadi contohnya saja terkait vulkanik atau aktivitas gunung berapi itu kita bisa melakukan eksperimen atau percobaan gunung berapi tersebut ketika meletus itu bagaimana. Nah itu kan sebuah contoh mengetahui ruang atau wilayah yang ada. Terus kemudian dalam peta tadi kita juga bisa anak-anak mengaitkannya dengan yang ada pernah dilakukan terkait misalnya lokasi ini di mana, pantainya di mana dan lain-lain. Mungkin itu dari saya Mbak Vira. Bagaimana Mbak Vira? Sudahkah puas dengan jawabannya Pak? Pastinya belum. Ya, Kalau kok bahan ajar sih? Apa sih? Media pembelajaran yang mungkin sesuai yang sudah diterapkan Pak Setia mungkin apalagi di kelas atas kan ya Pak ya. Kan itu materi-materi yang dipaparkan kan memang di kelas atas dan kebetulan Pak Setia itu kan juga berpengalaman ya di kelas atas. Nah, mungkin sebagai guru Pak Setia mengajarkan kepada muridnya yang sesuai sudah relevan dengan pemikiran secara spasial, terus menggunakan media pembelajaran yang seperti apa? Menggunakan media pembelajaran yang seperti apa? Kalau media pembelajaran sebenarnya banyak Mbak, bisa juga dengan kita video itu juga bisa, atau benda-benda aslinya itu juga bisa. Globe itu sendiri kan juga bisa digunakan. Terus misalnya wilayah yang membuat lapisan tanah itu kan bisa ada medianya, itu juga kita ajak anak-anak membuat itu semua mulai dari batu, ada pasirnya juga, itu kan sebagian dari contoh-contoh asli tapi yang disederhanakan atau yang diminimaliskan. Sebentar. Itu tadi Mbak Vira mungkin Nggih, yang terima kasih. dimaksudkan. Ya, terima kasih Pak Setia Ristanto. Terima kasih banyak. Mohon maaf Bapak Ibu karena keterbatasan waktu kita, jadi untuk kegiatan ini perkuliahan kita harus kita akhiri sampai di sini untuk agar mendapatkan jawaban yang lebih memuaskan lagi dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Nanti mungkin bisa kita konfirmasikan ke Pak Waspodo. Saya tutup Bapak Ibu. Demikianlah kegiatan presentasi dan diskusi hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala kesalahan. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu apa yang telah teman-teman sampaikan Alhamdulillahirrahmanirrahim. dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi